Tante tuh masih gak enak hati sama kamu. Tante sadar kelakuan Tante sama kamu selama ini tuh gak baik. Tolong maafin Tante sekarang. Tante jangan kayak gini Tante, saya jadi gak enak. Dan saya udah maafin Tante kok. Saya tahu selama ini semuanya pasti cuma kesalahpahaman aja. Sekar, asal kamu tahu ya, ini semua tuh karena hasutan Bella. Tapi sekarang Tante sadar, itu nggak baik. Dan Tante juga tahu, efeknya membuat hubungan Tante sama Satria tuh jadi sering berantem. Maafin Tante. Aja nih ibu-ibu sosialita, lempar batu sembunyi tangan. Lu jangan asal percaya tuh sama turunannya malampir. Lu jangan mau dikadalin sama air mata begituan. Lu jangan gampang percaya sama orang lain. Lu percaya sama gue aja deh. Malampir mana ada yang tobat. Biar lu lihat kiamat juga dia gak bakalan tobat. Percaya sama gue. Diem gak? Sekar? Mas Satria, Tante, maaf ya. Tadi ada nyamuk lewat di kuping saya. Saya nggak bermaksud kok. Saya bukannya bentak Tante atau Mas Satria. Maaf ya Tante. Semoga kali ini rencananya Tante Astari berhasil. Aku juga nggak mau ngebiarin suster itu dekat-dekat terus sama Satria. Gara-gara suster itu juga kan, aku jadi berantem sama Astari soal kematiannya Laras. Bella. Mobil Bella. Udah. Gak usah kamu kejar. Itu bukan Bella. Kalaupun memang Bella, pasti Bella tuh akan turun dan dia marah-marah. Kan kamu tahu, Bella tuh gak suka ngeliat kamu deket-deket sama Sekar. Ya kan? Tapi mirip mobil Bella, Mah. Bukan. Oh ya, Sekar, kalau Bella macam-macam sama kamu, udah gak usah diladenin ya. Gak penting. Terus, kalau kamu mau main ke sini, main aja. Pintu ini selalu terbuka besar buat kamu. Tante seneng kok, ya? Iya Tante. Aku ngerasa kalau ini bukan Tante Astari. Tapi nggak bisa bohong kalau aku senang. Tapi kenapa baru sekarang? Kenapa bukan ketika aku masih hidup sebagai Laras? Kalau aja dulu sikap Tante Astari terbuka ini nerima aku, mungkin aku sudah hidup bahagia sama Satria. Aku yakin kamu masih shock. Kamu masih kaget melihat perubahan sikap mama aku. Tapi di satu sisi, aku berharap kamu bisa nerima permintaan maaf dia. Soalnya dia udah minta maaf tulus sama kamu. Mas Satria, tapi emangnya Mas yakin kalau mamanya Mas Satria itu tulus ke saya? Soalnya saya tuh bisa bedain Mas, mana orang tulus, mana enggak. Kenapa kamu malah ngejudge mama aku? Aku bingung. Kamu sama orang lain gampang banget deket, gampang banget percaya. Sama mama aku sendiri, kamu malah negative thinking. Ya, kamu sama pasien, keluarga pasien, cepet akrab, gampang deket. Kenapa sama mama aku sendiri kamu sulit banget buat percaya? Udah gitu kamu ngatain mama aku nggak tulus. Nggak paham aku sama kamu. Mas Satria, apaan sih? Kok pakai bawa-bawa kerjaan saya segala? Kalau itu kan udah tugas saya sebagai perawat, memberikan rasa nyaman dan aman buat pasien. Apaan sih Mas Satria? Ya bilang aja kamu emang gampangan.
Gampangan. Mata dia. Turun. Stop. Maksudnya nggak gitu, aku minta maaf, aku salah ngomong. Maaf. Enggak, udah stop sekarang. Ayah, aku minta maaf. Mas Satria, saya bilang stop. Berhenti. Kalau nggak saya lompat dari sini ya. Apa sih? Berhenti. Aku minta maaf juga. Stop dari sini sekarang. Berhenti, kalau nggak saya lompat. Berhenti juga dari Galak tadi, banget. lama banget. Ya, aku udah minta maaf. Aku ngaku aku salah ngomong. Kenapa sih marah-marah terus? Nih, helmnya. Kamu mau kemana? Sekar, tunggu, tunggu. Aku minta maaf, aku salah ngomong. Aku gak bermaksud bikin kamu jadi kesel. Ya, sebenarnya tuh aku gak mau bilang kamu gampangan. Tapi apa? Hah? Caper, ganjen, gatel, apa lagi? Murahan. Gatel. Sini gua garukin. Kalau perlu gua jambak sekalian biar tombenya rusak tuh. Bro, tinggalin aja udah. Em lagi belagu nih, jual mahal. bukan gampangan, Sekar. Makanya kalau aku mau ngomong itu, ditungguin dulu sampai selesai. Maksud aku gampang akrab sama orang lain. Kamu tuh gampang akrab sama orang yang baru kamu kenal. Coba bayangin ya, kalau misalnya orang itu punya niatan jahat sama kamu. Kamu ya udah keburu percaya, udah keburu akrab. Terus kamu jadi korban, misalnya dia jahatin kamu. Gimana? Itu doang maksud aku. Ya terus emang kenapa kalau saya akrab sama pasien saya sendiri? Salah gitu? Salah saya? Atau salah pasiennya? Lagian ngomong-ngomong gampangan. Tuh kamu lihat tuh tunangan kamu. Kurang gampangan apa? Lagian kenapa jadi bahas Bella sih? Ini kan lagi antara kita. Aku mah gak ada urusan sama Bella. Bella itu bukan tunangan aku. Dan Bella itu cuma mantan aku. Catat itu baik-baik. Ya kalau masalah Bella ngejar-ngejar aku gak bisa kontrol apa-apa dong. Itu hak dia. Resiko karena jadi polisi keren. Mantan terindah kali. Makanya dikejar terus. Gagal move on sih. Kamu denger ya, nggak ada istilah mantan terindah. Kalau terindah nggak akan jadi mantan. Bilang aja kalau kamu cemburu. Kamu cemburu sama aku dan Bella. Kamu panas kalau ngeliat aku sama Bella, ya kan? Apaan sih? Apa juga yang cemburu? Kenapa sih gengsi banget? Bilang aja cemburu. Panas kan hatinya? Pasti nggak jelas ah. Halo, Jovi? Oh, baik. Saya jalan sekarang ke TKP. Kirim lokasinya. Aduh, gimana cara ngomongnya ya? Jangan tambah marah ya. Aku harus ninggalin kamu sekarang. Barusan anggota aku telepon. Ada perampokan. Dan kita mau olah TKP sekarang juga. Maaf ya, aku nggak bisa anterin kamu ke rumah sakit. Tapi aku janji, habis urusan ini selesai, kita ketemu. Kita obrolin baik-baik. Dan kita baikan ya. Aku minta maaf banget. Kamu nanti naik taksi atau naik ojek aja deh. Iya, lagian siapa juga yang minta dianterin? GR. Turin lu, segala pakai jual mahal sih. Apa pengen dibonceng sama yang lain? Aku belum bisa tenang sebelum dapetin aib Bella. Tapi masalahnya gimana cara ngedapetinnya ya? Apa aku sewa aja mata-mata? Pasti mahal bayarannya. Mana saldo lagi kritis. Gak mungkin lah aku minta uang sama Satria. Bisa-bisa dia curiga. Apa aku jual perhiasan aja kali ya? Loh, Galang kemana ya? Gelangnya mana? Bukan, iya bener hilang satu. Marah. Hei Marah. Iya Bu. Marah, kamu lihat gelang saya nggak?
Enggak Bu, saya dari tadi nyetrika baju di belakang. Gelang saya itu hilang satu. Itu siapa yang ngambil kalau bukan kamu? Gak mungkin kan, soalnya orang yang bisa keluar masuk kamar saya itu cuma kamu loh. Masa iya setan? Bu, memang saya yang selalu merapikan baju Ibu. Tapi saya nggak pernah tahu di mana Ibu menyimpan kotak perhiasan. Alah, saya tahu pasti kamu tuh bohong. Kamu mau? Saya laporin ke anak saya, terus kamu di penjara biar bareng ketemu sama suami kamu. Mau? Jangan Bu, jangan, saya nggak pernah mencuri apapun Bu. Saya tuh nyesel ya terima kamu kerja di sini. Ternyata kamu tuh sama aja kayak suami kamu tuh, maling. Tolong Bu, tolong percaya sama saya nggak mencuri apapun Bu. Udah. Saya udah nggak mau denger lagi ya. Ambil barang-barang kamu terus keluar dari rumah saya. Ayo. Bu, Ayo buru, udah. percaya sama saya Bu. Cepat. Saya nggak mencuri apapun. Ayo. Ayo ikut. Bu, Ikut. saya nggak mencuri. Lah, bener tanggung jawab. Ikut. Ikut. Saya nggak mencuri. Kesel deh ya. Saya nggak mencuri Bu. Ibu kenapa kasar sama ibu saya, Bu? Ibu kamu tuh pencuri. Dia udah nyuri gelang saya. Saya mau bawa ke kantor polisi. Kalau emang ibu saya yang mencuri, saya boleh izin lihat buktinya nggak, Bu? Ya nggak ada buktinya. Ya mungkin gelang saya udah dijual sama dia. Bapak kamu aja penjahat ya kan? Kalian itu sama aja. Jangan pernah samain kami dengan Bapak. Saya sendiri juga kesel sama Bapak saya. Bodoh amat. Yang saya mau tahu mana gelang saya. Mau saya bawa ke kantor polisi atau ganti 10 juta? Ya Allah Bu, lagi ya pula saya nggak mencuri Bu. Saya mohon percaya sama saya Bu. Pas. Udah, Bu. Udah, Bu. Saya kasih waktu 3 hari. Kalau nggak dibalikin juga, saya lapor ibu kamu ke kantor polisi ya. Tapi saya yakin, Bu, ibu saya nggak mungkin maling. Tapi kalau emang ibu maksa kita untuk bayar, saya usahakan ya, Bu. Oh iya, ingat satu hal lagi ya. Besok kamu nggak usah datang kerja lagi. Kamu saya pecat. Nah, kita balik aja, Bu. Udah sana pergi. Banyak banget ada dramanya ya. Ada apa sih ribut-ribut? Bel, dia udah nyuri gelang tante. Ya kan, tantenya emosi dong. Tante bawa aja ke kantor polisi. Ya ampun Tante, gak usah lah. Tante kan banyak uangnya, bisa beli lagi ya kan? Biar Tante gak bad mood, gimana kalau kita shopping? Ya udah, tante ambil tas dulu ya. Ya Allah, hamba mohon lindungilah istri dan anak hamba ya Allah. Semoga mereka dalam keadaan baik-baik saja. Hamba berharap istri dan anak hamba mau menerima kehadiran hamba kembali. Hamba akan tunjukkan ke mereka jika hamba benar-benar sudah bertobat dan akan menjadi orang baik. Dia pikir sholat bisa ngilangin dosanya. Nanti juga kalau keluar ngerampok lagi. Ya iyalah, tangkap tobat. Kalau selamat, kumat. Perasaanku kok tiba-tiba jadi nggak enak gini ya. Kepikiran Rafa anakku. Aku takut terjadi apa-apa sama dia. Loh, Tante, ini kaca spion aku kemana ya? Oh iya ya? Tadi ada yang ngambil nih. Aduh hilang. Wah, tanya tukang parkir aja ya Bel. Hei mas, sini kamu. Kamu tukang parkir ya? Iya. Kamu keluar? Kaca spion saya kemana? Saya kurang tahu, Bu. Saya nggak tahu apa-apa nih. Rafa, kamu anak tukang cuci di rumah saya itu kan? Hei, kamu pasti nyuri spion buat bayar utang kan?
Enak banget lu ya. Balikin! 2 hari lagi mau bebas, udah dapet keringanan. Dasar pengkhianat lu. Saya dapat keringanan karena saya berkelakuan baik. Lu jujur sama gua. Lu ngasih tau ke polisi soal komplotan kita kan? Jawab! Saya ini udah tua. Kalau bukan sekarang, mau sampai kapan? Balik! 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 Mas, balik! Aduh, Mas. Nih, balik aja spion saya, tolong. Jadi kamu malingnya? Pantesan. Bapak kamu kan penjahat. Saya nggak maling, Mas. Angles aja lu. Udah, ajar! Berhenti! Stop! Lepasin! Lava nggak bersalah. Dan pelaku sebenarnya sudah ditangkap. Ah, gimana sih, Bu? Iya nih. Gimana sih, bikin kacau aja. Ih, mana saya tahu. Lagian kan bapaknya penjahat, pasti nurun dong sama anaknya, ya kan? Ya sudah, bubar semua. Bubar. Ayo, Bu. Silakan. Ah, Mas Lava, hati-hati ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.